Kira-kira apa saja keutamaan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin atau anak lain itu menurut tradisi Lo'ok itu kan ada ungkapan atau caun landung atau lontong bongkok. Seperti yang dijelaskan ada korelasi antara haju siri bongkok, kemudian lodok, kemudian dan lain-lain, galak sayurnya apa begitu. Ya, saya tempoh hari ada tulis satu artikel tapi saya belum lihat lagi tentang kepemimpinan itu. Memang yang pertama semua orang Manggarai kan memang dia mempunyai cita-cita untuk selalu dalam filosofi membagi kan, membagi diri dan bukan hanya membagi tapi selalu menjadi titik simpul. Jadi pemimpin titik pertemuan. Nah, jadi saya boleh katakan semakin seseorang mempunyai kapasitas untuk menjadi perjumpaan banyak orang, maka dia semakin besar kapasitasnya untuk pemimpin. Saya boleh katakan demikian, dan itu kan di budaya Manggarai ya memang teruji. Hanya memang begini, sekarang kan agak susah ya. Sekarang kan ya kalau kita lihat di beberapa gendang kadang-kadang yang sudah jadi pemimpin di pemerintahan kadang-kadang diangkat saja menjadi pemimpin adat atau sebaliknya. Tapi kan kadang-kadang ini dua karakter yang berbeda sebenarnya kan. Tapi memang prinsipnya, karena salah satu ungkapan yang cukup mendasar juga itu adalah ungkapan bahwa sebagai tempat perjumpaan ya, itu dikatakan bahwa pemimpin itu adalah luni rombut, yaitu ya tempat ya perjumpaan dari bukan tempat perjumpaan ya, dia itu menjadi katakanlah tempat sampah, menampung semua. Terjemahan harafiahnya luni rombut. Luni rombut itu artinya seperti tempat makanan itu kan? Bukan, luni rombut itu satu macam sokal besar itu yang menampung semua hal sejalan, termasuk sampah, termasuk ke kotoran atau apa. Untuk misalnya pada saat pesta itu selalu ada. Maka luni rombut itu artinya dia besar dan menampung apa saja untuk sementara waktu. Jadi artinya pemimpin itu ya bisa menerima, menampung semua hal, hal yang baik maupun buruk, juga menampung semua orang. Titik simpul ya. Dia menjadi titik simpul untuk pertemuan. Luni itu sendiri ya dia dibuat dari pandan yang terdiri dari banyak pandan kecil, dan seperti itu juga pemimpin. Itu di dalam konteks lingko tadi disimbolkan dengan lodoknya tadi. Ya, itu kalau di lodok itu kan ya memang dia itu titik simpul dari semua ya. Tapi juga titik bagi, titik membagi diri atau membagi diri ya. Jadi itu kira-kira. Jadi karena dia membagi diri, kadang-kadang kan dia disebut sebagai jarang tekek juga. Jarang tekek. Jadi dia akan tekek semua hal. Kuda beban. Itu kuda beban ya. Itu semua, sehingga dengan demikian kalau kita lihat dalam metafor keadaan itu ya, jadi pemimpin itu ya dia itu macam kudanya, tapi pembantunya itu disebut sebagai sebagai rombo, bahasa Ikom, sampai yang untuk tempat kayu untuk membantu. Ya. Jadi itu kira-kira, dan seperti itu juga lodok gitu ya, dia menerima semua. Selain dari titik simpul, selain menjadi titik simpul ya, artinya tempat pertemuan itu ya, artinya tempat yang baik dan yang buruk. Dan disitulah dia harus memikul semuanya, kuda beban. Tetapi bukan hanya memikul ya, tapi bagaimana mentransformasikan ya,
supaya dia, karena kebun ini ya harus tetap berhasil. Jadi ya karena itu yang kedua ya dia harus memang mentransformasi semua hal yang buruk ya menjadi baik. Itu dia punya apa? Dia punya fungsi. Fungsi dia seperti ibu Kalau- yang dirobek-robek. Ya, dia itu karena memang seorang pemimpin itu seperti saya sangka sekali lalu saya katakan dia memang ya seorang ibu. Karena Haji Lodok itu ya memang di satu pihak dia itu simbol bapak lagi, tetapi juga simbol ibu kan, karena di situ dia sudah ketika dia kawin dengan ibu ya dengan bumi ya, dia sudah menjadi ibu yang harus menerima semua dan mengandung dan kemudian harus melahirkan yang baik. Jadi mentransformasi. Jadi itu memang pemimpin itu ya kira-kira begitu. Jadi yang lain-lainnya bisa dikembangkan. Jadi inti besarnya itu ya Seperti itu. dua hal itu ya menjadi titik bagi yang membagi semua hal. Jadi dia mengumpul lalu kemudian membagi. Ya, makanya memang ya di situ kita lihat sangat besar ya komunio kolektif dari prinsip kepemimpinan orang Manggarai, menjaga kesatuan dan persatuan. Karena hanya itu saja yang dia ini. Tapi juga membagi karena memang prinsip kita juga bahwa kita harus berkembang. Karena itu misalnya cahil gendang atau apa semua itu dilihat sebagai hal yang bukan hal buruk. Keberhasilan. Karena kita sudah berarti melahirkan. Melahirkan. Hanya memang caranya ya seperti apa. Itu kan yang harus lebih etis ya. Harus dilihat sebagai hal-hal yang memang ya harus harus dilihat secara bersama mendalam. Ya itu kira-kira yang saya bisa lihat di garis besarnya. Yang lain-lain kan ya bisa kita tambahkan. Tapi kalau dari simbolnya itu ya memang seperti itu ya. Dan fakta juga ya. Fakta orang Manggarai dulu yang jadi pemimpin. Nah, sepintar apapun dia mungkin bisa menguraikan apa, tapi kan dalam faktanya dia misalnya tidak membayar apa-apa dalam persatuan dan kesatuan, tidak memberi lebih besar, tidak berkorban lebih besar. Jadi memang saya melihat juga prinsip Manggarai untuk menjadi pemimpin memang mematikan juga karena menuntut terlalu banyak dari seorang pemimpin itu. Betul. Tapi kalau prinsip dulu kan memang ya dia itu juga biasanya dibantu oleh banyak orang juga kan. Karena itu memang ya tidak semua orang juga jadi pemimpin. Betul. Kan. Bapak saya dulu gitu. Tidak semua orang itu jadi pemimpin. Ya. Saya baru mengerti dia omong itu waktu dengar itu omong sekarang ya tidak akan ada banyak orang yang memang mungkin kapasitas ininya tapi artinya dia itu mampu mulai dari dapur sampai ke depan. Betul. Ya, dari depan sampai ke dapur, dari rumah sampai ke kebun, dari kebun sampai misalnya begini, orang jago torok, jago ngomong, kalau ekonominya bagus, tapi kalau ekonominya lemah, bagaimana dia berkorban? Bisa. Kalau misalnya juga ada orang yang misalnya ekonominya bagus, omongnya bagus, tapi misalnya dalam hal kematian, orang lain beli 10.000, dia juga 10.000. Tidak berkorban ya. Tidak berkorban. Ya, jadi kan banyak begitu sekarang karena dia tua maka dalam tanda kutip dia pikir toh dia sudah berkorban banyak waktu, tapi ya tidak bisa begitu. Tidak bisa begitu itu karena banyak juga penghormatan lain, misalnya toh dia juga dapat sesuatu. Itu kalau di rumah ya kalau di kebun kan dia dapat kebun tambahan. Yang pertama di kebun kan dia harus mendapat pendapatan lebih besar, tapi juga yang misalnya tempat yang tidak menyebabkan dia repot, misalnya di tempat yang istilahnya itu takem. Misalnya di lingko yang satu dia takkan ke lingko yang lain sehingga dia tidak akan
Yang pertama dia tidak akan membuat pagar sudah di sini. Jangan satu Nggak kali itu. repot lagi jadi ini. Ada banyak juga beberapa hal yang Privilege, lalu tanah yang baik juga diberikan kepada dia. Tapi bukan Karena- dia sendiri yang memperjuangkan itu, tapi orang lain yang disitulah orang lain akan memperhitungkan bahwa dia harus dapat ini, begitu. Nah, selalu ada orang yang, dan justru situ juga dia orang lihat apakah dia ini ya misalnya masa mudanya dia berusaha untuk merebut tempat yang macam begitu. Nah, kalau dia berusaha sendiri untuk merebut, Tidak cocok. itu sudah tidak cocok. Hmm. Ya, jadi dengan kalau dulu itu kalau saya lihat itu ribet sekali memang jadi Iya. jadi itu. Jadi Betul. saya lihat dengan mata kepala sendiri dulu itu bagaimana seorang tua itu dia harus menerima tamu dari adiknya, dari anak, dari kakaknya di rumahnya. Ya sebenarnya tidak sanggup paut dengan Iya, iya, iya. Hanya karena dia pemimpin. Tapi dia karena dia pemimpin ya diterima. Betul. Kadang-kadang ya dia yang setengah mati urus kerbau, urus apa, tapi begitu adiknya lahir yang kadang-kadang dia punya ini kan, karena Ya. dia bukan berpikir lagi antara dia dan adiknya. Dia akan berpikir soal relasi, Pemimpin. dia punya pangannya, kemudian dengan leluhur dan lain-lain. Lebih besar dia pikir. Dia berpikir holistik lebih Holistik, besar. iya, iya. Nah, karena itu ya dia berikan semua barang. Pada akhirnya kan dia katakan aja tidak mau disolidarikan. Akhirnya memang teti laku dia tovie kat mata. Karena ada juga kadang-kadang begitu kan. Iya. Ada yang lain Lah, sudah diomong oleh apa? Makanya itu tadi lihat juga istrinya. Kan banyak begitu juga kita di Manggarai. Pemimpin. Suaminya sudah ngomong bahwa dia akan tanggung istrinya mati-matian tidak mau. Mungkin dengan apa namanya, dengan alasan yang rasional juga. Dia bilang, ini saya punya misalnya, saya punya diri saja belum pacanya belum lunas, bagaimana kita beri kepada orang lain. Saya punya anak corona itu mau datang. Tapi kadang-kadang misalnya malamnya dia punya heban itu ya mungkin bisa saja begitu. Kan selalu ada ya itu kan cara. Memang kita harus masuk dalam kerangka berpikir orang Manggarai yang selalu melihat itu bahwa dirinya itu hanya apa ya, hanya saluran saja. Dan orang memberi ya. Pemimpin itu saluran saja sebenarnya. Saluran saja. Sehingga karena itu juga kadang-kadang memang dalam konsep kepemimpinan yang sekarang memang banyak orang yang berpikir pemimpin secara tradisional ini tidak akan mendapat apa-apa karena mereka selalu berpikir bahwa Tuhan akan ini sementara orang lainnya Sudah mengejar yang lain. mungkin dengan mereka punya siksa persilaan Iya, teknis sekali sekarang. teknis, tapi dia sendiri ya percaya saja ya kalau tidak. Tapi ya mereka kalau orang masa begitu kan saya lihat memang pertama dia tidak punya ambisi itu sudah. Pemimpin. Itu. Ah, Saya lihat beberapa ini yang lain memang, tapi ada memang mimpi. Saya catat sekarang 5 atau 6, tapi saya tidak bisa beri nama. Karena mereka juga tidak mau disebutkan namanya. Tapi ada memang yang begitu. Punya karisma. Punya karisma, bukan dia sendiri. Tidak mau. ya. Tapi tiba-tiba saja orang semua datang. Karena begini, ada juga yang lain ini kan mimpi. Dan begitu. Ada yang orang lain mimpi bahwa dia dipanggil, atau ada yang lain mimpi oleh aku ini beda cuma kata siapa politik cuma dia ini coba lihat. Ya dia mau apa lihat salah ya dia cocok kita. Kan begitu yang lain. Iya. Kadang-kadang dia tidak ini. Berarti harus pandai juga membaca hal-hal. Itu ada hal-hal yang berarti itu. Ada kadang-kadang tandanya begitu. Nah, tapi memang kalau kita lihat sekarang kan, kocar kacir dengan kepentingan politik, kepentingan ekonomi, kepentingan pariwisata. Kalau saya lihat di beberapa daerah yang destinasi wisata ini kan, itu kan latar belakang saya kenapa penting menulis itu kalau mereka pakai adat, pakaian adat, bikin ritus, tetapi instrumen saja seperti itu kan yang tapi nilai-nilai seperti ini tadi kan
Itu Cuma kan nilai tidak ada ya. Nilai yang menghidupinya itu ya Yang ada di balik itu, di balik ritus itu, di balik ya, kostum, atribut-atribut itu ya. tidak sama sekali tidak dihayati. Ya memang itu yang kita lihat. Tapi ya ada juga orang-orang, masih ada kampung-kampung juga itu, terutama yang sedikit agak di pedalaman yang memang cukup mempertahankan hal-hal katakanlah dimensi spiritual, dimensi magis dari kekuasaan itu. Jadi kekuasaan itu punya dimensi spiritualnya juga ya. Karena dia ya begini, kalau kita kan ya pemimpin itu kan politik saja. Makanya dulu itu misalnya ada perbedaan besar antara Tuabeo dengan Dalu dan dengan kepala desa dengan raja, kan ada perbedaan yang luar biasa. Ya, karena lihat saja penyelesaian masalah. Ya, kalau sudah di Gelaran atau Dalu, ya penyelesaian masalahnya siapa kalah siapa menang. Beda dengan yang titik simpul tadi. Kalau titik simpul tadi semua salah. Semua benar ya. Lontong itu Bang Gironem. Itu yang ditelak kok. Begitu. Betul. Walaupun semua orang tahu bahwa kalau orang besar hati kan dia juga tahu bahwa saya ini dalam tanda kutip menjadi salah. Lebih karena hanya untuk memenangkan itu besar kesatuannya. Jadi bukan karena jadi kalau saya lihat di orang Manggarai dan mungkin bukan hanya orang Manggarai ya, mengalah itu adalah cara memperjuangkan hal yang lebih besar. Untuk menyimpulkan untuk menjadi titik simpul tadi supaya seperti semakin besar itu titik simpul itu. Oke. Bulatan-bulatan seperti ini. Bulatan seperti itu mesti harus ada karena begini, kalau bulatan semakin kecil maka tidak ada lagi bulatan-bulatan lain setelah itu. Mestinya dia itu semakin dia besar maka ada lagi bulatan lain di belakang dia. Dan setelah itu dia kampung itu pasti akan semakin tumbuh kuat. Betul. Ya di situ ada memaafkan, walaupun tetap ada itu tombokoi di belakang. Tapi pada saatnya nanti harus memenangkan yang lebih besar. Memenangkan yang selalu itu saja, memenangkan keseluruhan. Karena itu menjadi prinsip yang paling utama. Ada unsur damai, mendamaikan, menyatukan, mempersatukan. Pokoknya itu saja. Karena begini, seorang pemimpin itu kan pikirannya begini. Oke, saya sebagai keluarga, saya sebagai pribadi saya menang. Tapi dengan saya menang, maka di kampung ini sudah ada dua kelompok. Perpecahan itu. Berarti ada perpecahan. Kalah aja kan. Berarti kampung secara saya menang, tapi kampung secara selamat baik itu kampung secara keseluruhan kalah. Jadi mereka ini mau mencari kemenangannya. Bukan kemenangan teknis, bukan kemenangan politik siapa itu, dan itu yang kadang-kadang tidak. Bukan kemenangan sesaat. Ya. Itu yang jadi mereka ya itu memang harus kemenangannya harus semakin besar, lebih besar, cari yang paling maksimal dan paling ya, karena orang ini harus selalu mereka hanya ingin supaya orang Manggarai itu sangat yakin, dan saya sangka itu hampir sama dengan para filsuf dan apa yakin bahwa yang benar dan yang jujur, yang damai itu walaupun mungkin sesaat dia kalah, tapi pada akhirnya dia orang yang menang juga dengan cara-cara yang tidak terlalu elegan itu dengan sendiri juga pasti akan mati satu saat. Ya, kan memang itu juga baik, bukan ya antara baik dan tidak baik ya. Nah, coba kita lihat sekarang fenomena tentang misalnya Oke Darata dan lain-lain. Oke Darata. Ya. Nah, ini kan ada kaitannya dengan pemimpin dulu yang leluhurnya itu keras. Memang menang mereka pada zaman itu dulu, menang perang, menang apa. Oh, Kan begitu.
Nah, kalau kita lihat kan sekarang orang-orang yang kampung-kampung yang biasa-biasa saja mereka ngomong oleh. Misalnya saya ya di beberapa kampung kalau kita lihat isi sultan pandai kalah dengan cara kotor. Dengan cara itu dia mau ke apa? Isi tak mau menciri pemimpin kok. Tapi hanya mau mengatakan pada zaman itu dulu mereka, tapi sekarang juga mereka punya anak-anak. Tampaknya ya. Anak golel naki. Ikutan lah yang menendangkin naik tadi ya. Jadi itu kan mereka jaga tentang hal itu. Jadi kadang-kadang ya memang ada hal yang benar yang mereka lakukan. Tetapi ya kadang-kadang memang dan mereka itu sportif juga orang dulu. Kalau mereka melakukan satu kesalahan atau terlibat dalam satu masalah, mereka akan mengasingkan diri keluar dari kampung. Sportif. Supaya apa itu? Ya. Tahu Supaya bahwa saya yang salah. Dia salah dan dia tidak layak lagi. Ya, misalnya ya saya sebut saja ya, karena itu sudah ditulis sudah mitolda. Misalnya Kerain Langgur laki Teke, setelah dia ditangkap masuk penjara walaupun tetap dihormati oleh orang Belanda, tetapi dia sudah mengasingkan dirinya dari BO Pongkor. Itu cara pemimpin yang luar biasa. Karena waktu itu Kerain Tekek ini kesalahannya apa? Tidak ada kesalahan, hanya karena dia kalah perang dengan Belanda. Malu dia. Ya malu, dia tidak merasa bahwa tapi justru dengan itu dia tetap dianggap besar, dihormati. Iya. Kalau dia tetap tinggal di kampung, dia tidak dianggap besar. Tapi dia mengasingkan dirinya itu ya dia justru dengan itu dia dianggap memang seorang pahlawan. Dari cucu-cucu ya. Sikap sportif, sikap ini ya. Jadi kalau seperti sekarang itu ya kalau ada salah mengundurkan diri lah. Jangan bertahan. Artinya kita kepemimpinan Pongkor itu memang sedikit lain dari kepemimpinan kampung ya. Ya. Tapi kan beberapa orang Pongkor yang kalah perang, mereka tidak masuk kampung lagi. Dan ada yang lain bunuh diri kan. Jadi harakiri itu kan memang di Manggarai ya. Begitu. Ya. Artinya saya bukan mau kakek saya juga dulu ketika dia ditangkap oleh Belanda tahun 2002 dengan masalah yang pelik lah. Ya, dengan tuduhan macam-macam. Akhirnya dia keluar dari kampung. Keluar dia tinggal di satu tempat yang pengasingan dirinya. Tapi 10 tahun kemudian orang melihat bahwa dia tidak bersalah. Karena itu ketika kampung itu kena kebukti tahun 20-an itu, akhirnya mau supaya kampung itu dipindahkan. Dan untuk menghormati dia, entahlah hormati dia atau apa, tetapi dipindahkan di tempat di mana kakek saya mengasingkan diri. Pindah kampung yang tadi. Iya, karena dia kan dulu sempat sempat mau dipenjarakan, tapi dibebaskan oleh Dalem, mereka kakek duyung mereka punya. Mereka yang bayar denda ke Pongkor dan ke Belanda. Tahun 22 sekitar 22. Karena orang di kampung itu sadar Pak, dia tidak punya kesalahan sama sekali. Itu kan tadi karena waktu itu kakeknya Romo Derang dia memberi kesaksian apa sebenarnya yang terjadi pada saat itu. Kekalahan itu pada saat tidak dia membunuh orang. Membunuh orang. Dia bilang apa sebenarnya yang terjadi. Akhirnya Dalu juga turun tangan karena kebetulan turunan dari Bapak Kai Bonerang orang itu yang mengkokan punya mereka adalah turunan Abang Gerang, saksi ahli yang tidak boleh harus mengatakan jujur. Nah itu prinsip kepemimpinan di Manggarai. Jadi orang itu dia harus sudah tua atau beberapa yang lain yang di kampung yang sekarang ada mereka dengan hormat katakan dan mereka sudah tahu mereka sudah umur 70, 75 mereka biasanya sudah mendelegasikan itu dan mereka orang sudah tahu siapa yang cocok di kampung yang memang kita punya kehormatan.
wibawa dan lain-lain mereka. Nah itu yang saya lihat bahwa hal-hal semacam itu. Jadi mereka itu tidak kalau memang tidak dapat dengan itu ya tidak soalnya menjadi soal juga dari mereka hidup. Nah kita lihat beberapa kasus di Manggarai sekarang ini, yang itu juga ada beberapa orang yang tidak punya kekuasaan apa-apa di kampung. Mereka secara formal mereka bantu Agolo bukan ini bukan itu. Tapi mereka ketika mereka mengatakan ya terhadap sesuatu atau tidak terhadap sesuatu, orang kampung itu lebih mengikuti mereka daripada pemimpin yang resmi. Kan begitu. Jadi padahal kalau kita lihat beberapa kasus macam di pokok saya termasuk di kampungnya, ya. Itu juga pernah dengan saya karena ketika kita tahu siapa orang ini kita tidak perlu takut karena di luar dia bukan kita tahu sudah dia bukan pemimpin Manggarai dan dia tidak mungkin akan ditantang dengan cara apapun. Dia pasti takut karena dia memang bukan di otaknya sudah tidak ada. Jadi tidak ada wibawa. Kalau untuk saya itu saya tahu orang ini bukan pemimpin Manggarai dan kita nantang dia Satu bulan kemudian KO. Jadi begitu. Kalau kita lihat itu yang jadi karena pemimpin ini kan jadi ada yang secara formal tidak ada dalam struktur kekuasaan, tetapi ada di hati orang. Iya. Jadi itu mau katakan juga di struktur kekuasaan adat sekarang ada degradasi itu juga. Ada degradasi besar. Termasuk di Tua Golo, Sampurna, terutama kalau misalnya ada proyek itu kan semua orang pentingan politik juga ya. Menjadi yang mereka lah menjadi tanpa mereka juga tahu apa fungsinya itu. Itu juga ya. Istilah-istilah juga tentang kepemimpinan mereka tidak tahu. Hanya teknis. Sekarang kalau dia tua betul, satu hal saja yang karena tua itu ada kaitan dengan tanah, maka suruhlah dia atur pasar penti saja. Karena itu memang yang tesnya. Ya, tesnya. Kalau dia tidak tahu kamu kosong tua itu. Kan begitu sekarang memang kalau kita mau. Jadi degradasinya bukan hanya di pemimpin politik, tapi juga di pemimpin adat. Itu karena dia saling terpengaruh. Nah, memang itu kan sejarahnya panjang juga karena tidak terjadi dalam satu dekade saja kan. Ya, yang itu pernah disebut tahun lalu itu ya. Ya, tapi itu tadi memang beberapa kampung. Saya melihat begini. Jadi semakin spiritualitas Kemanggaraian itu hidup, semakin kepemimpinan itu dilihat sistematis, semakin orang juga tidak akan buat sembarang. Dan semakin tidak ada degradasi, tapi mungkin berjalan lambat. Bukan tidak ada. Nah, kalau kita lihat misalnya ke Manggarai Timur pada umumnya, struktur itu masih sangat kuat. Tadi semakin kepemimpinan ini saya dengan semangat Kemanggaraian, semakin pemimpin itu bernuansa spiritual. Bernuansa spiritual. Dalam hal ini misalnya kita ambil contoh yang sederhana saja, misalnya pelaksanaan ritus adat. Semakin ritus adat banyak dibuat di satu kampung, padahal mereka menghayati Kemanggaraian. Jadi pemimpin itu punya kecerdasan spiritual. Memang dia harus, karena walaupun dia misalnya secara real tidak dapat mengungkapkan bisa torok atau apa, tapi dia punya kehadiran itu ya orang. Sudah rasa. Orang tidak bisa buat apa-apa di satu kampung kalau tanpa dia hadir. Ada orang lain yang tidak hadir, tapi kalau dia hadir, itu orang katakan ya sudah, kan macam begitu. Kalau dibahasakan secara kewibawaan spiritual itu kayak seperti apa? Ini problem kewibawaan spiritual ini kan kadang-kadang kalau sekarang kan menjadi problem. Ya, menjadi istilah teknis lagi. Iya, karena selalu dikaitkan dengan apakah dia akan semua orang Katolik rajin misa atau tidak. Tapi kalau kita lihat kewibawaan spiritual pemimpin lokal Manggarai itu, ya itu tadi tetap kepada yang paling sederhana. Memang yang pertama, rumahnya selalu terbuka dan mau tidak tahu saja mengapa orang mau berkumpul di situ.
Itu saja ya. Simbol tadi, Bukan- kembali ke ya, simbol tadi. jadi dia itu menjadi yang kedua, memang tempat, kalaupun tidak seperti itu, ini menjadi tempat pelarian orang ketika ada masalah. Oh. Kan itu kalau yang dulu itu kita lihat juga memang setengah mati juga ya. Karena kadang-kadang nggak bisa menampung, terutama ibu-ibu kan yang dipukul oleh suaminya. Kalau dulu kan mereka memang lari ke situ. Karena bukan masalahnya dia. Masalah pribadi. Ya, ya. Tapi ya ibu-ibu Karena kan pemimpin mereka tahu bahwa hanya orang ini yang bisa membantu mereka. Nah, ada juga yang lain mungkin jadi pemimpin. Ibu-ibu mau lari ke situ, orang tahu siapa dia. Ya. Ya ini pagar makan tanah. Jahat juga. Jahat. Jadi ini juga. Tapi semua prasyarat-prasyarat inilah yang itu orang ya kalau di kampung ini kan istilahnya kan dia telanjang di situ. Karena orang kan lihat dia Pak 24 jam. Bagaimana dengan istrinya, hidupnya. jadi ada yang lain juga pemimpin ini ada yang lain baik sekali, tapi kekerasan di rumah tangga, memukul anak, memukul istri, Itu juga atau yang membentak ayah. Nah, ini juga tidak benar. ini sudah orang katakan ini tidak bisa, Dan tidak bisa ini orang jadi pemimpin. Jadi memang ya kriterianya memang ya besar sekali. Memang itu tadi cukup tapi ya kalau sekarang ini kan lebih kepada, kalau saya lihat dalam banyak hal memang ya formalitas. lebih hanya karena Ya. keturunan, Ya. hanya karena Kalau di beberapa kampung kita lihat ketika mereka hadir itu orang memang di bawahnya itu terasa. ya sangat terasa, dan dari dia punya cara ngomong saja. Saya pernah di satu kampung itu, secara formal dia suruh tua lagi, karena dia sudah berikan semua pada. Itu memang waktu dia hadir itu, yang pertama dari segi badan, tinggi, tapi juga cara ngomongnya itu, Tenang. tenang betul, dan sehingga kita yang lain kita juga Ini sudah luar biasa betul tua ini. Dan jarang ditemukan sekarang itu Yang begitu itu butuh waktu memang. Ya, untuk menghadirkan pemimpin Untuk seperti menghadirkan memang butuh waktu. Ya. Apalagi di beberapa kampung yang lompatannya. ya. Saya bukan apa di kampung saya misalnya, itu kan lompatannya besar sekali. Karena dari pemimpin yang tahun 30-an tiba-tiba diambil alih oleh pemimpin yang lahir tahun 70-an. Jadi ya memang mereka butuh waktu juga. Transmisi nilainya tidak sampai tidak tersambung. Ya, mereka hanya bisa, kalau saya lihat ya tetap pada akhirnya berjalan. Tapi itu tadi memang butuh waktu juga bagi mereka ini yang untuk belajar. Karena mereka sudah belajar dari yang orang yang dia ini juga kaderisasi, bukan soal kan tidak tahu. Dan itu menurut saya bukan hanya di kampung saya, di beberapa banyak. Ya. Tahu ngomong adat tapi tidak tahu nilainya, tidak di bawahnya juga tidak masuk. Tidak, karena begini, di masyarakat yang oral ini ya mereka tidak menulis apa-apa. Ya. Karena itu ya pemimpin itu adalah buku. Sumber pengetahuan bagi banyak orang. Ya itu ya sumber segala sesuatu. Ya. Karena itu yang menjadi, kalau saya lihat ya, mau mereka ini mau dikategorikan pemimpin agama ya, pemimpin politik juga ada juga di dalam. Pemimpin semua saja mereka. Apalagi di kampung yang kecil kan, semua hal ada di tangan mereka. Yang rata tadi itu konteksnya bahwa mereka dulu semacam memenangkan atau menguasai suatu dekade, tapi dengan cara yang jelek. Iya, dengan cara lalu mendapat dampak kepada anaknya, nangkilai-tai. Dan itu yang harus dibuang. Itu harus dibuang. Tapi melalui acara itu tadi. Iya, juga menjadi pelajaran. Jadi kita bertanya, kita dulu bunuh orang, sekarang tidak dapat apa? Pada saat itu dulu ya, kau menang. Itu kan beda pandangan politik dengan pandangan
kepemimpinan tradisional karena mereka berpikirnya betul Jauh ke depan. karena mereka bilang begini, kita tidak mungkin akan pindah lagi dari tanah ini, dari kampung ini. Itu bisa lari. Ya, tidak bisa lari dan tidak bisa kalau pemimpinan politik kan dia bisa kembang kempis karena akan dibagi ke desa ini dan itu kan pandangan yang sudah lain. Kalau mereka kan ya kita ini ada di sini sejak leluhur dulu, entah pemimpin lain dan apa, entah agama itu. Ya kalau di Posoleo saya katakan, mereka pernah katakan satu bapak tua itu, entah nanti gereja itu tidak ada atau ada, entah nanti Indonesia ini ada tidak ada, Tetap kami di sini. beliau udah banget terus. Terus, ya. Kecuali mengko karena kau soga mai tegori kami ada. Tapi itu yang justru kami tanamkan. Itu tarang kau pandai terus penting, pandai terus pandai terus gitu. Karena untuk mempertahankan tanah. Jadi oke letak ini semacam buang kotoran itu. Ya, buang kotoran itu. Buang kotoran yang sebenarnya tidak perlu dulu kan. Kalau andai kan kita putar lagi ke belakang. Pembersihan. Iya. Supaya Karena itu ya misalnya sangat gampang bagi pemimpin misalnya Gelarang, Dalu atau Adak dulu menggunakan kekerasan. Karena dia memang punya perangkat untuk itu. Karena untuk kepemimpinan kampung mereka akan pikir 10 kali, 20 kali. pantas juga keturunan dari Dalu ini tidak selalu benar, tidak terlalu baik. Artinya memang tidak semua juga toh kita juga tidak mau mengatakan begitu. Tapi maksudnya tidak ada juga kan keturunan Dalu yang itu begini. Yang kita tahu sekarang kan Dalu itu sudah ada. Iya, itu kan. Dari dulunya kan. Kalau kita perhatikan, mungkin itu tadi konteksnya. Coba kita lihat sekarang tanah yang langsung di bawah kendali Dalu sekarang. Memang pasti tidak akan, karena memang tidak ada dimensi mitis magis di sana, tidak ada dimensi spiritualitas, ritual, dimensi teknis. Pasti kocak kacau, mafia dan iya betul kan, begitu. Itu memang anaknya juga kacau. betul. Kalau saya lihat yang kalaupun mereka ada dimensi spiritualnya, itu di tingkat kampungnya sendiri. Kan begitu. Ya. Saya baru mengerti sekarang karena ada yang bertanya, bagaimana itu mengatakan pengaturan tanah secara lokal itu jauh lebih menunjang keadilan tanah dibandingkan dengan padahal sistem pembagiannya seperti yang kita katakan itu, ada yang lebih besar tuanya. Saya baru mengerti, padahal memang kekuasaan itu, orang yang berkuasa itu jauh lebih besar pengorbanannya. Jauh lebih besar pengorbanannya. Iya, itu bisa dijawab dari sisi itu juga. Iya, dan dia tidak memperjuangkan supaya dia dapat di situ. Orang yang karena mereka bilang hanya ini saja yang kita bisa berikan sebagai ganti dari dia punya pengorbanan. Itu saja. Karena toh dia dalam bagi tanah itu juga dia berkorban, karena dia tidak hanya dia harus kerjakan tanahnya sendiri, dia memperhatikan semua orang. Kan begitu. Jadi dia tidak pilih pertama. Dia yang dia pertama dapat, tapi bukan dia yang mengatakan saya dapat di sini. Tapi oleh semua dia kampung itu, dan biasanya yang tua tenonya itu yang mengatakan atau ada atu apanga itu sudah katakan ini. Koditen. Iya, koditen. Dan jadi selalu dia tidak langsung menerima, dia selalu katakan asal kita masih kainawanya. Dan selalu dia punya kata-kata itu terbuka, dia kata godi itu dah gitu di orang melelota masih kaisot. Dan itu ya mengarah kota Oco sabong pina ai dobain cike kol. Selalu begitu. Bukan dalam perspektif dia aktif sekali untuk mengambil bagian. Sudah ada orang yang besar juga, tapi tiba-tiba dia sudah misalnya duduk di satu tempat. Nah, itu kan menyebabkan orang sudah jengkel. Itu berarti kan bahwa dia itu harus dapat tanah itu. Betul. Kebetulan memang mungkin dia baik tua, tapi tidak menjadi tua berdasarkan baiknya turun. Iya. Tapi sikapnya ya tidak. Kan sering begitu. Dan orang Manggarai yang dulu tahu bahwa yang seperti ini pasti bukan tipe. Itu bukan tipikal pemimpinan. Pemimpin yang
ini karena orang memang begini itu tadi sekarang kalau tua sekarang kan memang serba problematis. Kalau dia juga tidak menunjukkan dirinya, akhirnya orang juga tidak beri. Tidak ikut. Karena ini kan mengandaikan Tuhan. Semua orang itu berada dalam konsep struktur berpikir yang sama. Dulu ya. Kalau dulu kan ya, kalau sekarang tidak ya. Kalau tuanya itu juga pendiam, misalnya di beberapa kampung, karena tuanya itu pendiam, karena dia tumbuh dari yang lain, akhirnya justru orang ambil. Nah ini juga menjadi problem, misalnya jadinya di kampung itu, walaupun dia punya panga itu bukan penguasa gendang, tapi dia yang menguasai. Apalagi ditunjang oleh dia punya kemampuan ekonomi. Akhirnya yang keturunan itu pikir juga saya lebih tetapi dan kalau saya tidak dapat. Tetap kalau orang tua yang apa itu orang tua yang ini selalu saja karena metode satu arano mangakina buan itu bisa. Karena emang bermanu tengok waktu. Itu darah demi unodan. Karena ada kejadian begitu akhirnya mga kata ibu beti te mengapa oleh apa kata raja oleh kota tuh itu lebih itu ya minum atau cara cuma timpul iya ada begitu jadi antara percaya dan tidak percaya iya tapi ada tanda-tanda hal-hal macam begitu toh ya karena memang ya kampung ini kan tanah perjanjian sejak awal sudah ada di situ dengan dia punya darah ada spiritualitas perjanjian ya spiritualitas perjanjian semua ritus itu kan perjanjian makanya ya jadi Itang dan Nangki itu memang harus orang punya kecerdasan untuk membaca tanda-tanda macam begitu. Iya dia harus punya dia seorang visioner dia harus yang pertama kan dia tidak boleh memperoleh jabatan itu sambil membebani dia punya anak-anak cucu-cucunya nanti begitu karena kalau tidak kalau nanti nangkinya kan untuk anak banyak dan kalau sekarang kan kita biasa saja omong tentang nangki data tu ada apa tapi kalau dulu kan macam itu hati-hati juga karena mungkin dia tersinggung karena itu biasanya selalu harus harus second opinion harus selalu ada karena jangan sampai juga kita buat nanti kita punya leluhur itu mungkin dari situ yang spiritualitas orang Katolik populer yang sekarang itu pohon apa misalnya pohon apa iya kan itu memang kalau kita merunut kepada filosofi kan ada yang begitu kembangkan spiritualitas begitu tapi kan tidak bisa dipertanggungjawab iya memang itu tapi secara budaya ya bisa itu memang secara budaya ya memang karena kita ini ya budayanya pohon begitu hanya kan pada kembang yang tidak perlu kan ada penyembuhan orang spiritual begitu tuh bisa biasa saya takut begini juga Tuhan terlalu banyak macam dalam tanda kutip kita tidak boleh menciptakan satu kebutuhan yang ujung-ujungnya secara sosial ekonomis ada pihak yang diuntungkan dan dirugikan itu kan tidak boleh spiritualisasi hal-hal yang tidak perlu spiritualisasi itu kan spiritualisasi yang dangkal dan itu nanti kan takutnya ini suatu saat nanti lagi berapa generasi ke depan justru orang akan ekstrim muncullah sekularisasi yang sangat ekstrim dalam bentuk komunisme, ateisme kan begitu di gereja Eropa itu atau kalau kita lihat kan Jansenisme ini ya akhirnya muncullah komunisme ini kan ya lawan ekstremisme dari Jansenisme ini kan spiritualisme jadi kita juga kanan kiri jauh kanan jauh kanan jauh ke kiri jauh ya. Itu tidak boleh iya atau orang membenci masa lalu ya orang membenci itu yang sangat ditakuti oleh orang pemimpin Manggarai karena kalau masa lalu ditakuti oleh anak-anak itu sudah habis kampung itu istilah bakteri siamnya serong disemposo tidak ada jadi mereka tidak boleh mereka harus justru menjadi besar dengan mengenang masa lalu
Dan ritus-ritus itu ya, itu hanya menemukan tempat, momennya ketika mereka melihat bahwa leluhur mereka orang dalam tanda kutip orang besar. Bukan karena besar, mungkin kekayaan tidak ada, tetapi karena menang kejujuran, sportivitas, kewibawaan spiritualnya. Oke. Saya secara pribadi misalnya dengan itu tadi yang kakek saya itu ya, artinya ya ada kisah kekalahan di situ. Sampai dibuat ritus pemulihan dan punya nama baik tahun 65 itu kan memalukan. Tapi ada juga kebanggaan di pihak lain bahwa dia itu berkorban. Sudah begitu toh dia mengundurkan diri, tidak mati-matian mengatakan. Tapi kemudian ya, orang tetap menghormati dia. Orang tetap menghormati. Ada aspek sportivitas. Bukan karena apa-apanya, terutama karena dia sportif, lalu kemudian ya itu saya lihat ada mungkin orang lain hanya melihat dari sisi bahwa dia dulu melakukan kesalahan. Tetapi ada kalau orang melihat secara holistik, ya tetap orang melihat bahwa dia ini orang besar. Apalagi kalau orang tahu bahwa ada orang lain yang buat kesalahan, tetapi disembunyikan atau tidak sportif. Nah, ini lebih celaka lagi. Dia yang tanggung. Dia. Kan begitu. Mungkin ada apanya Kak Romo ini? Kalau tadi itu kan cukup banyak ya nilainya, itu dari simpul, menyatukan, pengorbanan, lalu terakhir itu sportivitas, ada unsur spirit. Mungkin ada ungkapan-ungkapan pendukung dari poin-poin itu yang bisa mendukung hal yang diteraskan itu. Memang yang pertama sekali ya, dia itu kan kalau prinsip keadilan membagi itu kan simpul terintegrasi dalam ungkapan membagi lingko itu sendiri kan. Bagi ca'arif, lingke caire. Jadi sekecil apapun dia harus membagi. Lalu kemudian bagi ca'arif lingke caire. Yaitu sekecil apapun harus dibagi, harus memberi. Dan itu memang dalam banyak hal orang Manggarai selalu membagi semua hal itu dalam dengan istilah cimpa atau apa itu selalu. Lalu kemudian kalau yang menyatukan tadi simpul tadi, yang mempersatukan itu ya selalu itu orang katakan basebengke. Jadi dia itu seperti tali yang panjang yang mengikat semua, mengikat semua. Basebengke. Jadi dan basebengke itu menyebabkan dia itu dapat disimpul berkali-kali kan, dan dia tidak akan kehilangan. Kalau bahasa pokok kan dibuat simpul 2-3 kali sudah tidak ada lagi untuk fungsi yang lain, terbatas. Kalau bahasa bengke ya memang dikedepankan. Jadi dia menyatukan terus menerus. Dia menyatukan terus menerus ya. Termasuk kekalahan sekarang dikorbankan. Kemenangan sekarang dikorbankan selalu saja supaya selalu harus itu spiritualitas mengalah itu ya, mengalah untuk menjadi lebih besar. Untuk menjadi lebih besar. Jadi mengalah, membenamkan diri dan supaya kemudian tumbuh kembali. Selalu itu yang menjadi dan itu terlihat dalam penyelesaian konflik. Dan tidak mengutamakan benar salah. Dan kalau dia lihat bahwa dia tidak bisa misalnya menangani satu konflik, dan karena dia sendiri misalnya berada di dalam konflik kepentingan, ya kadang-kadang ada tua yang lain itu dia mengundurkan diri. Dan bukan hanya mengundurkan diri, dia tidak mau tinggal di kampung. Orang lain yang menyelesaikan. Biarlah, dan dia akan beritahu begitu.
Nah, kalau yang lain ini kan tunggu disuruh oleh orang lain. Oke. Jadi apa istilah Hesing Osang itu ya. Jadi memberi tempat pada Hesing Osang. ya Hesing Osang. Jadi itu tadi bongkok bom anak bukan bongkok rata dong. Oh. Ya siapa yang lebih mampu ya. Hesing Osang. Jadi Hesing Osang itu bisa misalnya dialihkan ke satu panga. Tapi ingat dengan baik juga kalau istilah Hesing ini atau istilah celung ya itu berarti dia hanya sementara waktu. Dan ada beberapa kasus di Manggarai juga yang menjadi tua itu diberikan kepada anak Rona, anak Bina, atau AC yang tinggal di situ. Tapi bukan untuk selamanya. Hesing saja sebenarnya. Ya hanya Hesing saja, celung sementara. Celung. Nah, begitu dia punya cucu nanti besar, ya. Ketika Iya, ketika konflik kepentingan itu selesai, iya, maka kepentingan orang semua berlalu dan bertambah kembali kepada dia. harus kembali. Ada yang tahu diri, ada yang lain pegang terus. Oh, itu repot. Itu repot. Nah, kecuali kalau memang dia sudah keti memang. Saya tidak mau lagi. Itu Karena beda Hesing dengan keti. Iya, kalau dia Putus. katakan keti, dia katakan toemika. Berarti termasuk keturunannya. Ya, dan dia menyampaikan misalnya ada beberapa kasus di sini sehingga kita lihat ada beberapa di Kendang itu yang misalnya tuanya bukan dari Bayi Tua dan di Bayi Tesua. Itu karena dulu mungkin ada selain faktor-faktor yang kontekstual misalnya jumlah orang dan lain-lain. Karena ada juga itu tua, walaupun dia turunan tua, dia jago semua dan apa, tetapi turunannya tidak banyak. Nah dia kadang-kadang dia bilang temanya bukan kok bagus juga. Dan pilihannya dia bisa tetap menjadi tua, tetapi dia harus ikut semua bantang koe agumese, latan ACKE panga pisa panga katanya dia. Itu berarti dia punya pengeluaran besar. Jadi dia mau begitu ya memang. Jadi pemimpin dulu memang berkorban. Memang berkorban. Kalau saya karena begini, pemimpin dulu kan malu kan misalnya dia mengambil atau dia kaya sendiri, sementara itu yang lain masih miskin. Oh ya. Kan begitu. Jadi harus semua kaya. Sekarang kan orang justru mau supaya dia harus kaya sendiri dari yang lain. Kaya sendiri. Kalau dulu kan ya dia ingin supaya semua kaya. Semua dia juga jangan terlalu banyak perbedaannya dengan ACKE. Itu ya nampak juga kadang-kadang. Jadi tidak boleh ada ketimpangan dulu. Ketimpangan itu berarti kan dia tidak sukses kan. Dia gagal. Dan selalu melihat bahwa kegagalan kampung, kegagalan dirinya selalu begitu. Bukan kegagalan pada akhirnya nanti. Bukan kegagalan personal. Kalau sekarang kan lebih kepada selalu kata-kata mental rasa situ. Tapi ini kegagalan struktural. Kegagalan kampung tuan. Ya. Jadi berarti ada yang salah dari dia katakan ya apa? Emeda mopanga berarti manga waketara. Wakera itu ya kata tuan lain. Ya, pakainya itu ada tuh kan? Ya, pakai itu kan dia pemimpin ini kan begitu dia kan macam makar ya. Emenda mau panggang Dan berarti tandanya di bawahnya itu. Iya. Maka pakai tera. Pakera itu ya berarti kesalahan itu ada pada pemimpin. Bukan pada di pusatnya memang. Di pusatnya. Sumber kehidupan. Itu mereka punya. Maka dibuatlah ritual bersama dan lain memulihkan semuanya. Termasuk memulihkan Tuhan itu. Dan begitu. Kalau tidak ada. Ritus apa yang kalau yang macam begitu? Ritus apa yang kalau macam begitu? Jadi begini, semua ritus yang kita sebut sebagai ya cebonggolo atau apa intinya kan di situ. Hanya karena kita kan tidak mau membahasakan secara gamblang. Artinya mereka melihat bahwa berarti semua ritus itu kan artinya mereformasi selalu tobatan selalu ada. Yang paling kentara kan memang penting, sangat
menekankan. Oke Saki semua itu. Oke Saki, apalagi Oke Saki itu sudah memang, apalagi Oke Saki Beo, berarti mulai dari Tuhan. Oke. Kalau tidak berkembang, Berarti ada yang salah. ada yang salah. Dan itu pemimpin. Dan pemimpin tidak bisa kalau ada kesalahan. Kalaupun yang salah itu udah punya anak-anak cucu yang lain, tapi ya Lalu cari akarnya. selalu yang itu, makanya kau jadi landuk itu tadi, karena kesalahan lanang itu selalu dari landuknya. Oh, di akar di dalamnya. Iya, dan itu berarti kesalahan cabang ke atas, kekeringan mereka ya ada di akarnya, bukan langsung. Di Haji Teno itu ya, simbol Haji Teno. Ya itu, karena itu ya memang seperti itu. Kalau kita lihat, karena itu yang Ataturk lain dulu itu kan selalu, kalau saya lihat kan sekarang, kalau dulu kan kalau saya lihat, saya masih ingat tahun 75 kecil saya. Mulai permintaan maaf di sektor tua lain toh. Sekarang sebelum libur kilo. Orang minta maaf mulai dari apa itu? Ya, memang asko buat atau ya apa kau tahu tidak. Oke, tanpa tiba lah orang memang tentuan manusia kan. Oke, itu kemana? Tidak ada yang sportif. Mana tidak ada. Orang juga tidak tahu apa sebenarnya paling penting. Betul. Karena penting itu kan harus pakai Saki lebih dulu. Iya, harus dia pergi ke air itu, ke air ya. Ritus Baropai. Begitu. Berarti ya apa namanya teknisnya sudah, nanti ungkapannya saya cari di buku puisinya itu juga bisa. Ya, bisa juga ada di situ. Saya kira ada beberapa. Ada beberapa di situ. Yang punya hubungan dengan itu. Ya. Saya itu ada tulis, tapi saya tidak tahu di mana. Itu bukan terlalu banyak tulis itu. Apa? Ya. Itu juga. Ada tiket book chapter mungkin. Tuh, saya lebih banyak saya punya tulisan yang belum Publish. tidak final, tidak publish, ya. Tapi ditulis saja begitu nanti. Harus jadi buku monumen. Ya, jatuh waktu ya. Menteri mata. Berarti itu poin besar ya kan? Oke. Ingat kan?